Halo, saya datang untuk wawancara di lantai 12. Qin Chuan, ya? Wawancara memang di lantai 12, ruang rapat zona A. Tapi kamu yakin tidak salah lihat posisinya? Dalam daftar kali ini ada 23 orang. 22 orang adalah lulusan S2, hanya kamu yang S1? Di pengumuman rekrutmen tertulis posisi klinis. Tidak disebutkan batasan pendidikan. Kalau begitu, kamu naik sendiri saja. Lift di sana, belok kanan. Saya tidak bisa membantu apa-apa. Qin Chuan, tunggu. Qin Chuan, ya? Saya Xiaodong dari bagian personalia. Pernyataan dalam pengumuman rekrutmen memang mungkin agak ambigu. Beberapa situasi kami di tingkat bawah juga kurang jelas. Karena kamu sudah datang, ya naik saja coba. Ada beberapa pimpinan di dalam, semuanya menunggu kamu. Chuan Qin Chuan S1 Kedokteran Klinis dari Shenzhen Medical College. Tuan Qin, Anda tidak memiliki gelar S2? Dengan hak apa Anda mendaftar? Kota Haichuan kami, posisi klinis di rumah sakit pusat pertama. Berdasarkan surat panggilan wawancara di tangan saya ini, serta baris pertama bab rekrutmen, rumah sakit Anda tertulis hitam di atas putih. Selamat datang, lulusan profesional praktik klinis yang unggul. Saya memenuhi syarat pendaftaran. Anak muda, beberapa ambang batas tidak hanya mengandalkan semangat saja. Membaca pasal, lalu bisa melewatinya. Pelatihan sistematis yang dibawa oleh gelar dan kerangka berpikir. Kepala bagian Dai. Ambang batas itu bukan untuk dilihat semua orang, itu untuk dilihat orang yang kakinya pendek. Agak menarik, karena kamu bersikeras, merasa bahwa pengetahuan sarjana mudamu cukup untuk melewati ambang batas. Mari kita uji hal yang sebenarnya. Lihat apakah kakimu cukup panjang, silakan. Berkas Yuan Shao jauh lebih bagus daripada miliknya. Direktur Zhou, di ruang wawancara, jangan sebut orang yang tidak terkait. Qin Chuan, apakah kamu ingin melanjutkan? Karena sudah datang, setidaknya lihat seberapa dalam lubang ini. Perhatikan kata-katamu. Baik. Soal pertama, tes kompetensi komprehensif. Silakan hafalkan Huang Di Neijing, teks lengkap pemindahan esensi dan perubahan vitalitas. Ini adalah dasar dari dasar-dasar. Oke, tapi, Direktur Dai, karena ini tes komprehensif, apakah hanya menghafal teks kuno itu agak monoton? Saya dengar, pada zaman dahulu, mengobati penyakit hanya dengan mengalihkan esensi dan mengubah ki, bisa dilakukan dengan doa dan mantra saja. Namun, di dunia sekarang, tidak demikian. Kekhawatiran ada di dalam, penderitaan fisik melukai di luar, jadi doa tidak bisa menyembuhkan lagi. Selesai menghafal, teks lengkap, pemindahan esensi, dan perubahan vitalitas 740 karakter. Direktur Dai, pemenggalan referensi yang diberikan di kertas soal, pemindahan esensi dan perubahan vitalitas, bisa dilakukan dengan doa, itu dipotong setelah kata bisa, kan? Salah? Pemenggalannya memang salah.
Menghafal tidak mewakili kemampuan klinis. Kedokteran pada akhirnya adalah ilmu praktik. Menghafal tidak mewakili kemampuan klinis. Kalau begitu, tolong Direktur Dai ganti dengan soal yang bisa digunakan secara klinis. Baik, karena Tuan Qin meminta soal klinis, mari kita berikan yang benar-benar klinis. Belah jeruk ini. Kulitnya harus terkelupas utuh. Tidak boleh rusak. Bagian tengah harus bersih terpisah. Tidak boleh ada sisa putih. Kulit dalam tetap utuh. Setelah diambil, selaput biji tidak sobek. 3 lapisan serat. Jelas setiap lapis. Utuh tanpa cacat. Batas waktu 2 menit. Ini soal ketelitian yang bahkan dokter lulusan pelatihan belum tentu bisa. Xiao Qin, jangan gugup. Gagal pun tidak apa-apa. Ini namanya tes kemampuan praktik, bukan hafalan buku. Ini memang soal dasar. Dokter saja perlu latihan setengah tahun. Direktur Dai, apakah soal ini terlalu aneh? Bu Fang, bakat istimewa, perlakuan istimewa. Aneh, di ilmu kedokteran mana ada pintu, bentuk, hanya ada nyawa. Direktur Dai, soal ini. 3 lapis terlalu sedikit, 1 lapis cukup. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Direktur Dai. Direktur Gao menanyakan progres wawancara. Saya tahu. Tolong balas Direktur Gao. Akan segera selesai. Baik, Pak. Qin Chuan, kau menyerah? Direktur Dai, saya letakkan pisaunya. Lalu, Maka tes ini bisa diakhiri, atau Anda ingin melihat bagaimana cara membelah jeruk ini? baik. Sudah kubilang sarjana belum cukup, praktik klinis, jangan bercanda. Qin Chuan, tadi kau bilang 1 lapis cukup. Apa maksudmu? Direktur Dai, jika saya tidak menyentuh pisau, mampu mengupas jeruk ini menjadi 4 lapis utuh, apakah saya lulus? Mulut keras anak muda tidak akan menyelamatkan CV-mu. Menunda waktu tidak akan mengubah hasil. Kamu pikir dengan bicara besar bisa membuat Direktur Fang luluh dan membuatku berubah pikiran? Kalau kamu benar-benar bisa tanpa pisau, memisahkan kulit jeruk menjadi 4 lapis dengan jarimu. Pak Dai, kenapa harus serius dengan anak muda? Qin Chuan, ini bukan hafal kitab suci hanya dengan bicara. Pemisahan kulit jeruk adalah praktik tingkat bedah mikro. Tidak perlu ditambah. 1 lapis sudah cukup. Cukup. Jangan bergaya misterius di sini. Kami tidak datang untuk melihat pertunjukanmu. Memegang jeruk. Buang-buang waktu. Membuang waktu semua orang. Haha. Pak Dai, tenangkan diri. Mahasiswa S1 kan, bisa dimengerti. Meskipun hafalannya bagus, kemampuan tangan tidak mumpuni. Pasti cari cara untuk menunda, agar tidak terlihat tidak kompeten. Pak Dai, saya rasa tidak perlu dilanjutkan. Saya tidak ingin mengakhiri sesi ini. Ini jelas taktik psikologis, mau membuat kita bingung. Prosedur itu penting. Direktur Gao masih menunggu. Pisau sejati tak selalu di tangan. Tunggu. Qin Chuan, apa yang sebenarnya kau lakukan? Direktur Fang, Anda belum mengerti,
Buat-buat misterius? Diam. Ini yang disebut membelah. Bahkan tidak ada bekas. Kau pikir mata kami hanya hiasan? Wawancara dihentikan. Segera berikan padaku. Salah. Ini bukan bekas pisau. Ini adalah garis pemisah. Qin Chuan, keahlianmu yang luar biasa tadi. Bagaimana caramu melakukannya? Angkat. Ratakan. Rapikan. Bentangkan. Dia tadi jelas tidak menggunakan pisau. 4 lapis, tertinggi di buku teks. Ini hanya kebetulan. Direktur Dai, waktunya tanda tangan. Kamu pikir kamu sudah menang? Siapa yang membuatnya? Saya yang membuat. Teknik Li Jinshow yang luar biasa. Mata Bapak jeli. Direktur Dai, siapa yang membuat soal wawancara ini? Itu prosedur ortopedi standar. Standar. Kamu bilang ini standar? Direktur Dai, apa ini bukan sengaja mempersulit? Kamu Qin Chuan, ya? Aku sudah lihat CV-mu. Di situ tertulis kamu ahli dalam teknik patah tulang kuno. Aku kira, terima kasih perhatiannya, aku cuma menulis apa adanya, hasil wawancara akan dievaluasi ulang. Qin Chuan, ikut aku. Direktur Gao, ini tidak sesuai prosedur. Nilainya belum ditentukan. Prosedur? Aku akan memeriksa ulang wawancara hari ini secara langsung. Sekarang Qin Chuan ikut aku. Soal tanda tangan Direktur Dai tidak usah buru-buru, masih ada waktu panjang. Kamu cukup pandai menyembunyikan diri. Terima kasih pujiannya, Pak. Hanya karena sudah terbiasa, kebetulan. Lapisan ketiga dari kekuatan yang berbeda. Tidak bisa dicapai tanpa latihan keras selama 20 tahun. Kakekmu, Tuan Qin Tua, dengan keahliannya yang luar biasa, namanya terkenal di mana-mana. Kakek mengajariku bahwa pengobatan seperti seni bela diri, menyembunyikan keunggulan di dalam, baru bisa membantu dunia. Ikuti aku, kita perlu bicara. Ruang direktur. Duduk. Pernah baca teori pemindahan esensi dan perubahan Qi? Pernah. Tapi orang dulu lebih mementingkan moral daripada teknik. Orang sekarang meninggalkan logikanya karena dianggap misterius. Seorang dokter menjaga Qi dengan moral, prinsipnya sama. Menghindari yang berat dan memilih yang ringan. Ganti pertanyaan. Kulit jeruk itu terbagi menjadi 4 lapis. Sesuai dengan 4 selaput apa di tubuh manusia? Otot, pembuluh, daging, dan kulit masing-masing punya tempatnya. Direktur, proses wawancara belum selesai. Sesuai aturan, lulusan S1 tidak bisa masuk rotasi IGD. Itu sudah ditetapkan Dewan tahun lalu. Aturan adalah alat untuk menyelamatkan orang, bukan tembok yang mengubur orang. Pak Direktur Dai, aturan itu kau yang buat atau aku yang buat? Siapa gurumu? Orang tua di rumah mengajariku beberapa ilmu kuno. Rumah sakit tidak kekurangan gelar, melainkan tangan yang berani menyelamatkan. Pak Direktur Xie. Dewan Direksi, Pak. Saya sendiri yang akan bicara dengan Dewan Direksi.
Qin Chuan, laporkan diri ke IGD, aku ingin lihat apakah kau benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Sudah, kalian semua keluar. Qin Chuan masuk rumah sakit. Bukan berarti kau bisa tetap di sini. Pak Dai, tali sepatu Anda terlepas. Pak, bagaimana ini? Bagaimana? Rotasi khusus? 1 bulan shift malam di IGD cukup untuk membuatnya kerepotan. Kita lihat saja nanti. Kakek cucumu tidak bisa sembunyi lagi. Halo, saya mau lapor masuk kerja. Nama, Qin Chuan. mari saya lihat dokumennya. Isi ini dulu. Sudah diisi. Saya periksa dokumen, tidak ada masalah, bisa langsung masuk sistem. Xiaodong sibuk ya. Dokumen masuk kerja Tuan Qin Chuan. Ya, Pak Dai. Baru saja dikirim. Formulir izin khusus sudah ditandatangani oleh Direktur Gao. Fotokopi ijazah. Kurang jelas. Formulir medical check-up-mu sepertinya kurang 1 item. Kurang yang mana? Bulan lalu baru ditambahkan beban asesmen psikologi. Di formulirmu tidak terlihat. Verifikasi asesmen psikologi? Wawancara tidak menyebutkan itu. Aturan ya aturan. Kurang 1 item dokumen saja tidak bisa masuk sistem. Pak Dai, kalau begitu, di mana saya bisa melengkapi item yang kurang? Tunggu pemberitahuan saja. Xiaodong, sistemnya sedang maintenance ya. Ya, sistemnya sedikit bermasalah. Sepertinya tidak bisa dimasukkan pagi ini. Orang muda harus tahu aturan. Jangan terburu-buru, pulang dan tunggu pemberitahuan. Kalau dokumen lengkap, pasti diurus. Baik. Direktur Dai, soal lain tidak bisa, saya tahan lama, berapapun lamanya. Halo, Dr. Jiang. Ini saya, Dai Guohua. Direktur Dai, jarang-jarang. Kenapa tiba-tiba telepon saya? Ada sesuatu. Mahasiswa S1 bernama Qin Chuan itu. Yang diizinkan khusus untuk rotasi IGD. Oh, itu sudah dengar. Masuk karena demonstrasi kupas jeruk. Karena muka dekan Gao. Orangnya 2 hari lagi akan ditugaskan ke IGD kalian. Saya cari cara, tunda proses administrasi masuknya. Kalau tidak resmi, tidak sah. Di pihakmu, atur saja. Atur? Bagaimana mengaturnya? Jangan biarkan dia menyentuh klinis. Buat dia jenuh. Kau tahu apa yang paling membuat jenuh? Mahasiswa S1 biasanya ambisius, tanpa gelar yang menekan. Pasti besar egonya. Buat dia sampai tidak betah dan pergi. Mengerti? Direktur Dai, tenang saja. Di IGD kita, yang tidak kurang, adalah kesempatan. Biarkan dia merasakan. Apa artinya? Rotasi khusus. Stasiun perawat UGD lumayan. Cukup dekat dengan pasien. Halo, Qin Chuan melapor. Qin Chuan, sebentar. Dokter Jiang bilang. Dokter Jiang sudah datang. Ya, di stasiun perawat. Catatan vital ruang 3 tolong dilengkapi. Keluarga pasien ada keluhan. Kata mereka kita tidak mengukur tepat waktu. Qin Chuan,
Dekan Gao yang menyetujui rotasi. Mahasiswa S1. UGD kita adalah tempat menyelamatkan nyawa, bukan tempat menonton pertunjukan, peraturan lebih besar dari segalanya. Sementara ini kamu tidak boleh terlibat diagnosis atau pengobatan. Pertama, belajar bertahan di sini. Hal pertama, pastikan air panas tersedia. Haus? Minum air, mengerti? Minum air ada syarat, hangat atau panas? Selain mengantar air, pos perawat adalah tempat tugasmu. Jangan masuk ruang periksa. Jangan sentuh rekam medis. Jangan sentuh yang berhubungan dengan diagnosis dan perawatan. Kalau terjadi masalah, kamu tidak sanggup bertanggung jawab. Mengerti. Dokter, mau tambah air? Dr. Qin, saat wawancara, keterampilan tanganmu luar biasa. Kenapa malah kerja kasar dulu? Ayo, tehnya sudah dingin. Cocok untuk lihat apakah tanganmu stabil. Dasarnya cukup bagus. Setidaknya suhu air bisa kukontrol. Sudahlah. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Jangan dimasukkan hati. Dokter Jiang, memang seperti itu. Karakternya, tekanan di IGD besar, tuntutan ketat, orang baru-baru datang, semua harus mulai dari dasar. Terima kasih. Biarkan saya memperkenalkan stasiun perawat di sini. Lemari bahan habis pakai diperiksa setiap hari. Kalau kurang, ambil permintaan jalur darurat di sebelah sana, pintu merah. Qin Chuan, sewa bulan ini sudah telat 5 hari. Apa kau ingin aku datang sendiri untuk menagih? Kak Liu, kau masih menungguku sampai larut malam. Hari ini baru mulai kerja. Gajian baru bulan depan, bisa tolong beri tenggat lagi beberapa hari? Tenggat lagi? Rumahku ini bukan rumah amal. Wawancaramu kemarin pamer hebat. Kenapa rumah sakit tidak memberimu uang muka? Sungguh tidak ada. Kak Liu, aku baru sampai di departemen, belum punya posisi tetap. Baik, aku percaya sekali lagi. Jumat, sewa harus penuh, jangan kurang. Kalau tidak, Fuanli tidak menampung pemalas. Sekarang, saya di rumah sakit kelas 3A, status pegawai tetap, masa depan cerah. Minggu depan pas gajian, pasti saya bayar lunas plus bunganya. Lihat ini, hitam di atas putih. Status tetap di rumah sakit kelas 3A? Qin Chuan, kau pikir kau bisa membodohiku dengan penampilanmu yang lusuh begini? Masuk rumah sakit kelas 3A? Kalau bisa jadi tukang bersih toilet pun aku anggap hebat. Sudahlah, bicara saja. Sewa malam ini tidak boleh kurang sedikit pun. Bu Liu, sungguh tidak. Unit baru, orangnya belum kukenal semua, minta gaji di muka, sudah pasti tidak bisa. Tolong beri saya tenggang waktu beberapa hari, saya Qin Chuan tidak akan kabur. Tunggu, aroma obat di tubuhmu itu bagaimana? Aroma obat apa? Bu Liu, hidung ibu terlalu tajam, cuma coba-coba bikin ramuan obat kuat sendiri, terpaksa karena utang sewa. Belajar sendiri? Coba-coba. Ini aroma pahit dengan sedikit rasa manis di akhir, sama seperti saat aku muda, melihat tabib tua dari apotek keluarga Qin, meracik ramuan penguat tenaga, caranya sama. Bu Liu, ibu juga tahu ini? Apotek keluarga Qin, kedengarannya tradisional, saya mana bisa menandingi, coba-coba saja. Bu Liu, bahu ibu, cedera lamanya cukup parah ya? Saat mendung lebih terasa sakit. Apa urusanmu? Bukan urusanku. Cuma lihat kelihatannya capek. Ibu beri saya kelonggaran sewa, saya akan pijat ibu sebentar, anggap saja bunga bulan ini. Kamu? Ya, saya. Mungkin akan terasa sedikit asam dan bengkak, tahan sebentar.
Siapa yang ngajarin teknik ini? Sudah kubilang, terpaksa karena utang sewa. Bagaimana, Liu Jie? Lebih nyaman? Kalau gitu, sewanya bisa ditawar lagi dong? 3 hari. Sehari lebih, aku ganti kuncinya. Resep ini terserah kamu. Omong-omong, jangan beli obat di apotek Renji lagi. Tempat itu mengincar orang bermarga Qin. Tidak baik untuk keluarga Qin, juga tidak baik untukku. Apotek Renji adalah milik aliansi Baichao. 10 tahun lalu, kakekmu mengalami musibah, apotek keluarga Qin bangkrut. Lebih awal lagi, kakekmu menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Apa itu? Kalau kamu tahu sekarang, hanya akan membunuhmu. Cukup sampai di sini. Qin Chuan, jauhi Renji. Jauhi juga urusan lama kakekmu. Obat ada khasiatnya. Manusia punya watak. Beberapa jalan terlihat seperti jalan pintas. Setelah dilalui, tak bisa kembali. Qin Chuan, kemari. Pemeriksaan bulanan bahan habis pakai yang kedaluarsa di departemen. Kamu yang tanggung jawab, gudang di ujung lorong 3. Pintu besi kiri. Cocokkan dengan daftar. Kumpulkan sebelum jam 4 sore. Dokter Jiang, saya datang untuk magang. Magang. Langkah pertama magang adalah belajar melakukan pekerjaan dasar dengan baik. Jangan merasa diremehkan. Orang yang direkomendasikan langsung oleh Direktur Gao tidak bisa melakukan hal kecil seperti ini. Baik, saya ambil lembar inventarisnya. Bagaimana pemeriksaannya? Anggap saja cukup. Tanda tangan. Cepat. Sore ini masih ada urusan penting. Dokter Jiang, kateter intravena ini baru masuk gudang bulan lalu, ada 12 kardus disembunyikan di sini. Kedaluarsa 3 bulan, ada apa? Kedaluarsa ya kedaluarsa. Kelalaian gudang. Stok masuk tidak dibersihkan. Catat saja. Seragamkan untuk dimusnahkan. Tanda tangan lalu serahkan. Tanda tangan, barang yang sudah kedaluarsa 3 bulan. Apa akibatnya jika dipakai pada pasien? Bapak tahu, arloji kehidupan. Arloji kehidupan. Saya sudah tanda tangan. Kalau ada masalah, siapa yang bertanggung jawab? Kamu tukang bersih-bersih. Apa urusannya dengan pembelian? Menyuruhmu tanda tangan itu prosedur, mengerti? Prosedur tidak bilang sembunyikan kain kedaluarsa di belakang. Barang kotor bisa dibuang, jangan tempelkan namaku. Saya tidak akan tanda tangan. Cari orang lain yang lebih ahli untuk menangani. Chen Hui Qin Chuan bertanggung jawab, melaporkan situasi shift malam. Biarkan lulusan terbaik kita bicara. Bagaimana cara membaca laporan tes? Mahasiswa S1 dasarnya kuat. Kebetulan bisa menambah pelajaran. Enggak. Dokter Jiang, saya sih bisa membaca laporan tes, cuma khawatir kalau terlalu dalam ada yang tidak mengerti. Bagaimana kalau saya mulai dari hitung darah rutin? Belajar mengenali dari gambar. Qin Chuan, ke gudang. Dorong tabung oksigen baru ke sini, cepat. Cepat gerakanmu. Apa yang kamu lambat-lambat?
Qin Chuan, minum dulu air putih ya. Ini aturan jaga malam UGD. Aturan prosedur umum dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Saya yang menyusun waktu pertama kali datang. Kamu catat dulu. Kalau ada masalah, jangan maksa. Dokter Jiang, malam ini kamu tidak akan menyentuh pasien, kamu lindungi dirimu dulu. Makasih, Bu Shen. Aku usahakan buang sampah setingkat doktor. Tidak mengecewakan binaan Dokter Jiang. Jaga malam kemarin. Logistik dipegang Qin Chuan. Bawa air, dorong ranjang, pindahkan tabung oksigen. Bersihkan gudang. Semua lihat hasilnya. Saya tekankan satu hal, selama rotasi, Qin Chuan tidak boleh bersentuhan dengan tindakan medis pasien. Yang dia tangani hanya logistik. Siapa yang menyuruh dia menyentuh pasien? Kalau ada masalah, siapa yang tanggung jawab penuh? Semua jelas? Qin Chuan. Kamu bisa baca sel darah putih? Sel darah putih naik, Ya. Bisa baca angkanya. Laktat? laktat 4,8. Tinggi, Tinggi artinya apa? jaringan kekurangan oksigen. Bagus. Hafalan dasarnya kuat. Sekarang lihat indikator pembekuan darah. Fibrinogen turun. Dimer naik. Itu apa lagi? Ini bukan sekadar infeksi. Perubahan tren laktat dan pembekuan darah. Menunjukkan apa? Kamu cuma hafal indikatornya. Kamu tahu, panah naik atau turun. Siapa sih yang nggak bisa baca hasil lab? Naik berarti tinggi, turun berarti rendah. Aku tanya, kamu paham berapa banyak? Bukan berapa angka yang kamu kenali. Bilang, kamu paham? Atau nggak paham? Arah yang dia sebut tadi sepertinya nggak salah. Suster Shen, di sini bukan giliran kamu untuk membelanya. Kalau nggak paham, akui aja. Paham. Kalau nggak paham, jangan pura-pura pegang itu. Taruh. Dengar, taruh. Mengerti, Dokter Jiang? Saya nggak paham. Jangan melawan dia secara langsung. Kalau dia sudah yakin, nggak ada gunanya ngotot. Mungkin nanti siang dia akan menyuruhmu lagi. Ikut aku dulu sebentar. Di sini biasanya jarang ada orang. Kamu rotasi. Yang paling dasar adalah mengenali, menyusun, dan mencocokkan obat. Kalau label ini salah tempel, bisa kacau. Mulailah dari yang paling mudah. Misalnya, Suxiao Jiu Xinwan ini diletakkan di bawah lidah. Yang di sebelah ini adalah tablet nitrogliserin, tapi dosis dan interval waktunya sangat berbeda. Warna, bentuk, dan kemasan harus diingat betul. Ini antibiotik untuk intravena. Perbandingan larutan uji kulit harus tepat. Label harus menuliskan konsentrasi, waktu, dan peracik. Kamu tulis pelan-pelan, jangan terburu-buru. Apa aku kelihatan tidak bisa diandalkan? Bukan. Aku cuma khawatir kamu baru datang jadi belum paham. Dokter Jiang, dia, kamu. Kamu pelajari pelan-pelan, jangan buru-buru. Baik, terserah kamu. Perawat. Anak saya hanya lecet, kan? Setelah ganti perban, dia bisa kembali ke sekolah. Pasien anaknya bernama Chen Xiaoshu, kan? Biarkan saya lihat catatan medisnya. Dari SMP Haichuan 3,
Sejauh ini hanya lecet permukaan, jangan kena air. Dengar, jangan kena air. Setelah ganti obat, langsung kembali ke sekolah. Nak, akhir-akhir ini, apa kamu merasa sesak di dada? Atau setelah lari beberapa langkah langsung ngos-ngosan? Ayo, bicara. Dokter bertanya padamu. Sedikit? Sedikit? Kenapa enggak bilang dari tadi? Pak Chen, anaknya kurang lancar ki dan darahnya. Malam ini jangan aktivitas berat, besok sebaiknya periksa ulang. Dok, anak saya kuat kok. Cuma lecet sedikit. Pencegahan adalah yang utama. Hal anak-anak, lebih baik hati-hati. Baik, saya ikut dokter. Xiao Shu, diam saja ya. Guru Jiang ada urusan. Tadi di meja triase, denyut nadi Chen Xiaoshu tidak normal. Kenapa tidak normal? Nadi Qi dalam, kosong, lunak, seperti benang putus, limpa lemah, mungkin ada stagnasi Qi. Anak itu bilang dada sesak dan napas pendek, jalannya condong ke kiri. Sebaiknya diobservasi dan dilakukan USG perut. Kamu cuma meraba nadi 2 kali, hasilnya lebih akurat dari CT. Qin Chuan, saya suruh kamu kerja kasar. Itu untuk memberimu kesempatan belajar dari bawah. Bukan untukmu menggunakan trik jalanan, untuk mengatur-atur saya. Kamu seorang pekerja kasar, cuma meraba 2 kali sudah berani mendiagnosis. Ingat posisimu. Urusan pasien bukan urusanmu. Hei, kamu yang kubilang. Berdiri di sini menghalangi jalan. Pekerja kasar sama sekali tidak punya kepekaan. Hanya menghalang-halangi. Benar-benar tidak tahu aturan. Qin Chuan, hati-hati malam ini Jiang Taipeng menggantikan jaga Anda. Dokter, tolong anak saya. Dia masih bernapas. Masih bernapas ya? Buka akses. Siapkan resusitasi. Bagaimana lukanya? Naik sepeda ditabrak kereta. Segera buka akses intravena, ambil darah, beritahu radiologi, siapkan CT darurat. Tidak bisa menunggu CT, hentikan dulu pendarahan intrakranial. Kamu tukang bersih-bersih, jangan ikut campur. Ikuti prosedur. Lakukan pemeriksaan dulu. Pastikan diagnosis. 2 bayi. Dokter Jiang, tekanan darah pasien tidak bisa bertahan. 70,40. Hampir tidak terukur. Tidak ada Saya bilang, ikuti prosedur. Siapa yang bertanggung jawab? Jika terjadi masalah, kamu sanggup bertanggung jawab? Jika terjadi kecelakaan medis, kamu hanya petugas kebersihan, apa yang bisa kamu bayar? Dokter Jiang, kamu bilang ikuti prosedur, saya tidak mengerti laporan lab, tidak mengerti instruksi dokter. Memang tidak mengerti. Tapi saya tahu, dia tidak akan sampai di sana. Dokter Jiang, mari kita lakukan resusitasi dulu. Sebesar apapun aturan, jika nyawa hilang, semuanya hilang. Ikuti prosedur. Bagaimana jika dia benar-benar tidak bisa bertahan? Nak, tolong selamatkan dia. Saya tidak peduli aturan apapun. Saya tanda tangan, saya cap jempol. Tolong selamatkan anak saya. Saya akan menjadi budakmu. Seumur hidup ini dan selanjutnya. Selamatkan anak saya. Qin Chuan, beraninya kau bergerak.
Jika kau bergerak sedikit pun, itu pembunuhan. Paman, jangan seperti ini. Bangun dulu. Qin Chuan, kau dengar tidak? Kamu sanggup bertanggung jawab? Kamu hanya petugas kebersihan, pembunuhan, mengerti? Jika saya dipecat, ingat, waktu menyelamatkan anak itu, tulis dengan jelas. Semua mundur. Mulai rekaman penyelamatan. Waktu pukul 02.17 pagi. Pasien Chen Xiaoshu, laki-laki 14 tahun, cedera kecelakaan lalu lintas, gagal sirkulasi mendadak, dalam bahaya maut. Dr. Jiang Pengfei melakukan konsultasi darurat dengan Qin Chuan. Dr. Jiang, ini adalah tugas saya. Jika ada keberatan, sampaikan sekarang. Kamu gila ikut-ikutan dengan tukang kasar. Masa depanmu tidak penting? Nyawa lebih penting dari prosedur. Masa depan saya tidak apa-apa. Baik, Qin Chuan, kamu dengar. Ini pemaksaan. Siapa yang menyentuhku? Siapa yang menunda 3 menit terakhir anak ini? Minggir. Naikkan aliran oksigen menjadi 8 liter per menit. Satpam, seret dia keluar. Dia ngaco. Siapa yang berani? Siapa yang berani menyentuhnya? Aku akan marah sama siapapun. Nyawa anakku ada di tangannya. Bergerak sedikit saja, aku tidak akan mengizinkan. Tekanan darah. 65. Tidak mungkin, tidak mungkin. Jangan ribut. Frekuensi napas mulai pulih. Napas spontan kembali. Hidup. Dr. Qin. Aku ikut kata kamu. Posisi tulangnya salah. Tulang rusuk keempat kanan patah. Menjepit paru-paru. Prosedurmu? Bisakah mengembalikan tulang yang patah? Pendarahan berhenti. Bisa menyambung napas. Tapi tulang menjepit paru-paru. Udara tidak bisa masuk. Meski pendarahan berhenti, itu jalan buntu. Semua sudah melihat, ya. Praktik tanpa izin. Saya sudah memberitahu bagian keamanan. Ini main-main dengan nyawa. Dengar nggak? Kamu praktik tanpa izin. Lanjutkan laporan, Sen Siwei. Frekuensi napas 16 oksigen darah sudah 85. Napasnya semakin dalam, oksigen darah 91, lebih stabil. Rekam semuanya. Ini tindakan ilegal. Dia bahkan tidak pakai sarung tangan. Ini pembunuhan. Napasnya sudah simetris, oksigen darah 95. Oksigen darah? 96, stabil, napas stabil.
Tangan awan Xuanchu. Ternyata keluarga Qin masih memiliki penerus. Pukul 02.17. Catatan perawatan. Intervensi Qin Chuan. Intervensi Qin Chuan, catatan perawatan. Pukul 03.02. Tekanan darah naik menjadi 90,60. Pernapasan spontan pulih. Catatan perawatan. Dia seorang pekerja kasar. Sembarangan melakukan tindakan ini adalah malapraktik medis yang serius. Catatannya tidak boleh ditulis seperti ini. Ini fitnah. Siapa yang bertanggung jawab? Kau sanggup? Suster Shen, kau baru saja menjadi staf tetap. Beberapa hal, ubah cara penyampaiannya. Lebih aman untuk semua pihak. Catatan itu untuk dilihat orang nanti. Harus tahan diperiksa. Kata intervensi. Terlalu berat. Tidak bisa sembarangan digunakan. Pencatatan resusitasi harus hati-hati dalam pemilihan kata. Yang saya tulis adalah fakta. Setiap angka saya lihat dengan mata kepala sendiri. Fakta seorang pekerja kasar tanpa izin praktik, asal menekan-nekan disebut fakta. Lihat saja penampilannya. Seperti orang yang serius mengobati, itu mempermainkan nyawa. Selamat itu keberuntungan. Kalau mati, itu pembunuhan. Pertumbuhan, 92. Kalau mati, itu pembunuhan kau malah berani mencatatnya. Direktur daya detak jantung anak sudah stabil, pernapasan spontan sudah ada saturasi oksigen 96. Terburu-buru menghapus 2 baris ini, karena anak itu hidup. Lebih memalukan bagimu daripada jika dia mati, bukan begitu? Praktik ilegal kamu masih berani lancang? Halo Komite Akademik, saya Dai Guohua dari IGD. Saya melaporkan dengan nama asli petugas kebersihan non-staf rumah sakit kami, Qin Chuan pada dini hari ini, dalam proses resusitasi di IGD, diduga melakukan praktik ilegal sangat parah. Komite Akademik Fang Hui menerima laporan darurat dengan nama asli. Sekarang kita mulai prosedur penyegelan darurat level 1. Petugas Fang, dialah orangnya Qin Chuan. Petugas kebersihan rumah sakit kami secara sewenang-wenang menangani pasien kritis. Sifatnya sangat buruk, minta untuk segera diisolasi dan diperiksa. Benar kata Direktur Dai, harus diusir dari rumah sakit. Jika tidak ditindak, aturan akan hancur semua. Lepaskan aku. Dia menyelamatkan anakku. Kalian tidak menolong orang, dan tidak membiarkan orang lain menolong. Mana keadilan? Mohon tenang, anggota keluarga. Jangan menghalangi tugas resmi, kalau tidak, saya akan panggil Satpam. Apakah anak sudah masuk ruang operasi? Sudah, tanda vitalnya stabil. Direktur sudah masuk ruang operasi. Qin Chuan kamu. Syukurlah. Cukup. Direktur Dai, lihat dia tidak menyesal sama sekali. Skorsing itu ringan. Harus dihukum berat. Qin Chuan, mulai sekarang kamu diskors. Mengingat praktik ilegalmu parah, kami akan mengajukan pencabutan izin praktikmu. Tidak, kalian tidak bisa. Dia menyelamatkan orang, hentikan dia. Jangan menangis, jaga data. Indikasi operasi tercatat jelas, semua ada di bukumu. Tidak ada yang bisa menghapusnya. Komite akademik memutuskan mencabut kualifikasinya. Siapa yang memberimu hak untuk mengingkari penyelamat? Siapa Anda? Ini adalah penanganan internal rumah sakit. Saya Jijusan dari Tianyi Xuan Mai, menyaksikan hidup dan mati. Kapan giliranmu?
untuk mencabut izin. Jilau, ini adalah prosedur internal rumah sakit kami. Meskipun Anda adalah master pengobatan nasional, Anda juga tidak bisa campur tangan dalam prosedur normal kami. Taiyi Tianshu Guanyuan. Ketiga titik nadi ini memiliki pelepasan dan penekanan kekuatan yang berbeda. Taiyi menyegel Piying Suebeng. Tianshu mengunci kekacauan Qi. Guanyuan menstabilkan Yuan Qi yang buyar. Pak Dai, Anda sudah 30 tahun praktik, apa mungkin bisa? Tapi dia tidak punya hak resep. Ini pelanggaran prosedur, melanggar aturan inti medis. Kalau aturan membunuh nyawa, siapa yang berani melanggar demi menyelamatkanmu? Kita ikuti prosedur, lakukan CT dulu. Apa salahnya? Tunggu hasil CT, diagnosis jelas. Lalu, Tunggu hasil CT dulu. Anak ini sudah dingin. Yang kamu ikuti adalah prosedur. Yang dia rebut adalah nyawa. Penyelamat, saya dan anak saya bersujud padamu, bangunlah semua. Meraba nadi sampai ke tulang. Tidak mempermalukan kakekmu. Anda kenal kakek saya? Juga tahu ketidakadilan yang menimpanya. Sidang darurat sekarang dimulai. Apakah Qin Chuan bisa tinggal hari ini? Biarkan seluruh rumah sakit mengerti. Lapor, Wakil Dekan Yuan. Catatannya sudah tersinkronisasi secara real-time. Setiap tindakan intervensi, setiap perubahan tanda vital tepat waktu. Data operasi. Wakil Dekan Yuan, omongan saja tidak cukup bukti. Fakta bahwa Qin Chuan praktik kedokteran ilegal sudah jelas. benar, dia yang saya cegah. Saya sudah jelas bilang harus menunggu pemeriksaan. Dia bukan orang dari departemen kita. Apa haknya? Ini semena-mena. Aku tidak peduli dengan peraturan yang kalian bicarakan. Aku hanya mau tanya satu hal. Saat nyawa menjadi taruhan, Tunggu peraturan, atau tunggu mati? Tanpa Dr. Qin, Anakku bahkan tidak bisa naik ke meja operasi? bahkan tidak bisa naik ke meja operasi. Kalian mengerti tidak? Kalian tidak mau menyelamatkan? Jangan halangi orang lain. Di mana keadilan? Saya mengerti perasaan keluarga. Tapi ketertiban rumah sakit harus dijaga. Sidang dengar. Untuk mengklarifikasi semuanya satu persatu. Qin Chuan, terkait laporan dan tuduhan. Apa yang ingin kamu sampaikan? Saya menerima penyelidikan. Tapi tidak menerima jika menyelamatkan orang dianggap menyakiti. Jika membiarkan pasien mati di depan mata baru dianggap sesuai aturan, maka saya rela melanggar aturan. Baik, pernyataan Qin Chuan kesampingkan dulu. Ini laporan 3 bulan terakhir. Dari IGD, laporan pembelian bahan medis yang tidak normal. Daftar nilai besar, tidak sesuai dengan jumlah operasi periode yang sama. Bahan hemostatik kualitas tinggi dari batch yang sama. 3 karton tidak diketahui keberadaannya. Direktur Jiang Peipeng, mantan direktur. Anda bertanggung jawab atas persetujuan dan pengambilan bahan.
3 karton bahan ini, apa penjelasan Anda? Sidang hari ini ditutup, dialihkan menjadi investigasi khusus. Lingkup investigasi diperluas ke IGD. Semua bagian terkait, personil, pengadaan, keuangan, catatan medis, sidang selesai. Mereka akan menyelidikinya, kan? Tanda terimanya jelas tertulis hitam di atas putih. Bahan habis pakai yang diambil IGD bulan lalu. Nomor batch-nya sudah kedaluarsa 3 hari. Kolom tanda tangan adalah namamu, Qin Chuan. Ya, ini batch-nya. Ketiga dokumen cocok semua. Qin Chuan, kamu sudah tanda tangan, jadi harus bertanggung jawab. Oh, nomor batch ini belum pernah kulihat. Tanggal 28 bulan lalu aku masih menyapu koridor. Bagaimana namaku bisa tercantum di sini? Waktu tidak bisa dibohongi. Masalahnya, tanda tangan ini lebih dulu ada sebelum aku masuk kerja. Aku memulai goresan dengan ujung tersembunyi. Goresan ini terlalu lurus. Akhiran goresan seperti jarum. Itu adalah kait kecil dari ujung jari yang ditarik kembali. Di sini, pengembalian ujung yang datar, itu bukan gayaku. Kamu memutarbalikkan fakta. Siapa yang tidak pernah salah tulis? Tanggal 28 bulan lalu, aku sudah menulis catatan penolakan tanda tangan untuk arsip. Dokumen apapun yang ditandatangani atas namaku. Semuanya diduga palsu. Qin Chuan otorisasi tanda terima dibuka pada tanggal 12 bulan ini. Dokumen ini adalah tanggal 28 bulan lalu. Fang Ping, ini pemalsuan bukti. Pemindaian asli pernyataan tulisan tangan Qin Chuan. Waktu penyerahan adalah tanggal 27 bulan lalu. Penandatanganan, sebelum mendapat otorisasi, semuanya dianggap sebagai pemalsuan yang tidak sah. Perbedaan perbandingan tulisan tangan sangat jelas. Kepala Seksi Dai, dokumen tanda terima ini ada masalah. Kamu adalah Jiang Pengfei. Persetujuan bahan habis pakai adalah tanggung jawabnya. Kamu omong kosong. Dokumen tanda terima itu, kamu yang menyuruh saya mencarinya untuk menandatangani. Cukup. Fakta sudah jelas. Jiang Pengfei mulai hari ini diskors. Dai Guohua wewenang kepegawaiannya ditangguhkan. Qin Chuan, diberikan kepadamu wewenang sementara untuk praktik mandiri di IGD. Saya terima. Anak muda. Wewenang adalah pisau bermata dua. Kamu tidak apa-apa? Ruang praktik 3, Liu Dasheng. Yang pertama, usia 47 tahun, nyeri punggung akut memburuk. Direktur Gao, jangan bercanda dengan saya. Pemuda ini tampaknya seumuran dengan anak saya, bisa mengobati punggung tua saya ini. Dia bisa. Pak Liu, Dr. Qin adalah dokter yang kemarin menyelamatkan anak itu. Pak Liu, jika Anda masih khawatir, coba saja panggil saya dengan keras untuk menguji napas. Jika suara Anda lantang, itu tandanya energi ginjal belum rusak parah, jadi saya lebih yakin dalam merawat. Mulutmu memang licin. Baiklah, setelah makian Anda ini, saya dengar napas Anda masih cukup. Tapi di bagian prosesus transversus L3 ini, stagnasi Qi sudah setidaknya 2 tahun. Jangan bergerak, lepas sepatu, tengkurap. Luar biasa. Benar-benar tidak sakit. Pak Liu, akar penyakit Anda adalah cedera 2 tahun lalu yang tidak sembuh total, ditambah sering mengangkat barang berat, menyumbat otot dan saluran energi. Bukan karena osteofit, tidak ada indikasi operasi. Saya sarankan pengobatan konservatif. Togu Chao 3 kian, Huok Sueteng 5 kian, dosis dikurangi setengah, ditumis dengan arak kuning lalu dijadikan obat. Dikombinasikan dengan teknik saya tadi, seminggu sekali, 4 kali 1 siklus. Biasanya hindari kedinginan, saat mengangkat barang ingat pakai sabuk. Togu Chao dicampur Huok Sueteng, dosis dikurangi setengah dan ditumis dengan arak.
Resep ini ditulis lebih rapi daripada banyak dokter senior. Dokter Qin, pasien berikutnya sudah sampai di ruang 3. Saya segera ke sana. Keluarga Qin bergerak lagi. Liu Jie, ada yang tidak bisa kau katakan terus terang. Kamu pikir Dai Guohua adalah musuh? Dia hanya anjing penjaga. Siapa di balik pintu? Huo Dongting dari Bai Kao Meng. Masalah kakekku dulu. Dia yang melakukannya. Qin Chuan, Sudah berapa lama dia mengawasiku? tidak tahu. Tapi karena Huo Dongting sudah bergerak, pasti tidak hanya mengawasi saja. Aturan Bai Cao Meng. Begitu mencium bau, harus ada konsekuensi. Xiao Qin, laporan media itu adalah sinyal. Rapat Dewan Rumah Sakit baru saja selesai. Mereka akan memanfaatkan angin ini, memulai reformasi sistem pelatihan spesialisasi, posisi pembayaran khusus. Aku menyebut namamu. Posisinya panas, juga terang. Kamu mau ambil atau tidak? Mau? Baik. Halo, Anak muda Qin. Selamat lulus. siapa kamu? Dia, Liu Jie. Di mana kakek Ji? Tempat lama. Ruang samping kuil Raja Obat Lama di selatan kota. Aku mengajaknya besok malam jam 9. Xiao Chuan, soal kakekmu. Aku berutang penjelasan pada keluargamu. Catatan kakekmu. Malam saat Huo Dongting membawa orang menggerebek rumah, aku hanya sempat mengambil halaman ini dari dekat perapian. Dulu Huo Dongting membuat jebakan. Mencemarkan nama keluarga Qin dengan tuduhan palsu tentang Xuan Tujing. Kakekmu keras kepala, tidak mau menyerah. Dia lalu menggerebek rumah dan merebut kitab, membuat kakekmu terpojok ke jurang. Sebagian besar fragmen Xuan Tujing juga digerogoti olehnya. Perhitungan kakekku akhirnya punya nama kakek. Halaman ini saya ambil. Masuk. Resep ini berasal dari fragmen kitab Xuantu yang dikategorikan sebagai resep terlarang Sancai Yin Maisan. Aku kenal tulisan Tuan Tua Qin. Dari mana fragmen ini berasal? Kakek Ji semalam berada di kuil obat lama. Dia mau mengeluarkannya. Itu berarti dia mengakui kejadian dulu. Dia mengakui penukaran bahan obat oleh Huo Dongting. Fitnah dan penganiayaan, penyitaan rumah dan perampasan kitab. Ji Yunshan, aku undang dia datang. Dia dulu sebagai pedagang herbal, sering datang ke kuil Dewa Obat. Kakekmu percaya padanya. Keluarga Qin mempercayakan beberapa jalur pasokan herbal penting. Dia menukar barangnya. Saat terjadi masalah, dia balik menuduh sehingga keluarga Qin diuntungkan, mengganti barang berkualitas dengan yang rendah, menyakiti pasien. Kakekmu keras kepala, tidak mau mengakui tuduhan palsu ini. Dia menggunakan koneksi aliansi 100 herbal menekan bukti, menghasut opini publik. Akhirnya,
Malam penyitaan rumah aku di samping bara api hanya berhasil menyelamatkan satu halaman ini. Sebagian besar fragmen Xuan Tujing jatuh ke tangannya. Kasus lama ini harus terungkap. Aturan itu mati, manusia itu hidup. Kedokteran adalah ilmu menyelamatkan nyawa, bukan kantor pemerintahan yang berdasarkan senioritas. Mulai hari ini, sistem pelatihan standar rumah sakit Haichuan, sistem evaluasi bakat harus diubah. Pertama, hapuskan fokus hanya pada ijazah. Kemampuan efektivitas pengobatan, umpan balik pasien, adalah indikator utama. Kedua, buat pos pengajar khusus di IGD. Dipegang oleh Kamerat Qin Chuan berlaku mulai hari ini. Pegawai pada posisi ini berhak untuk langsung berpartisipasi dalam konsultasi darurat kasus sulit di semua level di rumah sakit, mengajukan rencana diagnosis dan pengobatan. Rencana yang efektif tersebut setara dengan pendapat dokter setingkat yang sesuai. Bakat Kamerat Qin Chuan, Direktur Gao, telah terlihat oleh semua orang. Hanya saja, posisi pengajaran khusus ini memiliki wewenang yang sangat tinggi dan langsung terkait dengan keputusan konsultasi. Apakah itu agak terburu-buru? Pengalaman klinis membutuhkan waktu untuk terakumulasi. Kenaikan pangkat yang terlalu cepat, khawatir rekan lain sulit menerima. Direktur Yuan. Minggu lalu, kasus miokarditis akut di IGD yang disertai disfungsi multiorgan Chen Xiaoshu, kamu ikut konsultasi. Saat itu aku di ruang operasi Qin Chuan ada di lapangan. Dalam waktu kurang dari 20 menit, menstabilkan detak jantung anak itu, memberi waktu untuk operasi selanjutnya. Dia saat itu masih pekerja purna waktu di bagian logistik, sedangkan Dai Guohua dan Jiang Pengfei, setelah investigasi awal, terbukti melakukan operasi ilegal. Pemalsuan bukti dan masalah serius, seperti mengganggu penyelidikan, mulai hari ini diberhentikan sementara untuk penyelidikan lebih lanjut. Pekerjaan terkait akan diambil alih sementara oleh Departemen Medis. Rapat Dewan Rumah Sakit baru saja selesai. Gao Huairen sudah bertekad untuk melindungi anak itu, memberinya posisi pembimbing khusus. Yang langsung ikut rapat, Dai Guohua dan Jiang Peipeng, sudah habis. Mengerti. Anak muda punya semangat itu bagus, tapi tangannya terlalu panjang, mudah menyentuh yang tidak seharusnya. Lagi, dia membawa resep yang tidak lengkap. Menemui Gao Huaizong dan Ji Yunshan. Masalah lama ya? Diungkit lagi juga tidak apa-apa. Debu yang terkena sinar lebih mudah dibersihkan. Punya kamu, baru saja dikirim dari kantor rumah sakit. Aku ambilkan untukmu. Terima kasih. Pembimbing Qin, selanjutnya di departemen masih menuangkan air, ya? Sebelum menyelamatkan orang, tuangkan dulu air hangat untuk dirimu sendiri. Hitung satu persatu. Gerakan ketiga, lepaskan bangau. Siklus 3 gerakan. Berulang-ulang. Kekakuan hilang. Kokoh seperti batu. Tutup gerakan, kembali ke dantian. Kelemahan mulai pergi. Perjalanan sejati dimulai kembali tanpa suara.